dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya Engkau berbicara kepada kami melalui nabi-nabi-Mu sepanjang zaman. Tetapi pada diri Yesus dari Nazaret, Engkau berikan sabda-Mu sepenuhnya kepada kami. Ia telah melepaskan kami dari perbudakan, ketakutan, dan kesalahan. Kami mohon, buatlah kami siap sedia menerima Dia dan mendengarkan pesannya dengan penuh perhatian. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus Allah Tritunggal, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti itu harus mati.' Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya."
Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Apakah sudah ada yang kenal dengan saya? Belum. Saya dulu itu tahun 2009 pernah datang ke sini. Pada waktu itu saya masih frater dan mengajar Bina Iman bersama dengan kakak-kakak yang lain. Tapi sepertinya belum seperti ini tempat ini. Tadi saya ke sini agak terbingung-bingung sedikit. Karena dulu seperti itu, sekarang sudah menjadi seperti ini. Dulu juga belum pernah masuk pastoran. Dulu waktu saya lewat ke sini cuma ke sini antara anak-anak, kemudian pulang sudah turun lagi. Sekarang saya sudah melihat paroki Bintaro Jaya, San Mare. Sangat luar biasa. Terima kasih bisa diberikan kesempatan untuk merayakan Ekaristi bersama di dalam gereja ini. Nama saya Romo Tatno, panjangnya Romo Antonius Sutatno SE, Serikat Saveria. Saya bertugas di Bintaro yang di sebelah sana. Saya berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelum bertugas di Bintaro, saya bertugas di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beberapa tahun, 2 tahun setengah lah saya di sana. Lalu saya diminta untuk membantu paroki Bintaro. Karena di sana umatnya begitu besar, di Bintaro, maka saya diminta untuk datang membantu di Bintaro. Mungkin itu aja ya perkenalannya dulu ya. Saudari dan saudara yang terkasih, di dalam bacaan pertama intinya kurang lebihnya seperti apa? Ajakan Allah kepada kita supaya kita umatnya mampu mendengarkan nabi-nabi utusan Allah. Lalu di dalam bacaan yang kedua kita diajak bersama oleh Rasul Paulus supaya kita memfokuskan perhatian kita pada perkara-perkara Tuhan. Lalu di dalam bacaan Injil kita bisa mendengarkan, menyaksikan bagaimana Yesus orang Nazaret itu yang mengajar dengan penuh kuasa. Bahkan roh-roh jahat pun diperintahkan untuk diam dan keluar. Lalu mulai orang-orang itu bertanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Roh-roh jahat pun ia perintahkan dan mereka taat kepadanya. Saudari dan saudara yang terkasih, ahli-ahli Taurat pada waktu itu mengajar pengetahuan mengenai Allah kepada orang-orang Israel. Tetapi mereka tidak menjiwai apa yang diajarkan. Mereka tidak menghidupi apa yang diajarkan. Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka membawakan pesan. Di dalam Markus bab pertama dikatakan mengenai bertobatlah dan percayalah pada Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita bisa menilik secara jauh bahwasanya Injil Markus mengajak kita sebagai pembaca untuk meneladani para murid untuk menjadi murid yang baik. Kemuridan di dalam mengikuti Yesus. Bab pertama bagaimana kita mendengarkan Yesus memanggil para murid untuk hidup bersama.
para murid menyaksikan bagaimana Yesus mengajar dengan penuh kuasa, mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Tetapi para murid belum tahu siapakah itu Yesus. Bahkan sampai di dalam bab yang keempat mereka juga belum tahu siapa itu Yesus. Karena mereka terkagum-kagum ketika melihat angin yang bertiup kencang ketika mereka naik perahu dan Yesus mengatakan, "Diam, tenanglah." Angin itu tenang dan diam. Kekaguman para murid terus akan berlanjut. Pada akhirnya ungkapan Petrus kepada Yesus dalam bab yang ke-8, "Engkaulah Mesias, Anak Allah." Setan-setan, roh jahat sudah tahu sejak awal bab. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Mereka tahu siapa itu Yesus, tapi mereka setan-setan, roh-roh jahat itu tidak mengikuti Yesus. Para murid yang tidak tahu, tetapi pelan-pelan di dalam proses mereka akan mengikuti Yesus dan bahkan mereka pun akan mati, akan wafat karena mengikuti Yesus. Mereka akan menumpahkan darah sebagai martir karena Yesus. Proses kemuridan di dalam mengikuti Yesus. Maka tadi di dalam bacaan pertama kita diajak supaya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi. Lalu di dalam bab Injil, di dalam bacaan yang kedua, Paulus menekankan supaya kita memberikan fokus perhatian kita kepada perkara-perkara Tuhan. Lalu di dalam bacaan Injil ditunjukkan kepada kita siapakah yang harus kita dengar, yakni Yesus sendiri yang harus kita dengar. Semoga semakin hari kita dimampukan untuk melihat, untuk mau bersedia mendengarkan suara-suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan memampukan, memfokuskan diri kita untuk memberikan perhatian kepada Tuhan. Lalu juga pada akhirnya kita ikut ambil bagian di dalam peran Yesus, yakni membawa kabar sukacita itu kepada orang lain. Itu adalah tugas kita, membawa kabar sukacita kepada orang lain di dalam pertama-tama, yakni di dalam keluarga kita, lalu orang-orang di sekitar kita. Karena kita adalah misionaris Allah yang membawa sukacita pesan Allah kepada mereka, orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga dari sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi yang datang. Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.
Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin gereja untuk selalu mewartakan sabda putranya yang membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup umatnya. Marilah kita mohon. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah Bapa menumbuhkan dalam hati rakyat Indonesia rasa kasih persaudaraan dan rasa solidaritas terhadap mereka yang mengalami kesusahan. Dengan uluran tangan Bapa, kita membangun persaudaraan di tengah keprihatinan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud gereja universal pada karunia keberagaman dalam gereja, semoga Allah Bapa menganugerahkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita mengenali anugerah berbagai karunia dalam komunitas Kristiani dan menghargai kekayaan berbagai tradisi dan ritus dalam gereja Katolik. Marilah kita mohon. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita semua agar selalu kuat dalam iman dan percaya pada kekuatan Maha Kuasa Allah, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh roh jahat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon keberhasilan operasi Bapak Daniel di Singapura dan juga mohon keberhasilan operasi Bapak Hidayat dan rahmat kesembuhan bagi Ibu Hedi. Dan kami juga mendoakan kedamaian jiwa dan kehidupan kekal bagi saudara dan saudari kami yang telah mendali, Ibu Farida Sulastri, Bapak Johannes Audi, Ignatius Ken Wijayanto. Terimalah mereka di dalam kerajaan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
saudara-saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah kiranya persembahan kami ini sebagai lambang iman kami akan Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga rohnya memenuhi kami dan menjadikan kami rezeki kehidupan bagi dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia memperbarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Farida Sulastri, Bapak Yohanes Audi, Ignatius Ken Wijayanto, yang kami doakan pada saat ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk dan penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu, sabda Yesus. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah kami bila kami mohon datangnya kerajaan. Dan semoga sabda pembebasan dari Yesus Putramu pada hari-hari baik maupun jahat, pada hari-hari kami merasa tak berdaya serta kesepian, cukuplah bagi kami, karena meyakinkan kami bahwa Engkau mendampingi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Misa hari ini ada penggalangan dana pembangunan gedung karya pastoral Paroki Bintaro, Gereja Santo Matius Penginjil di Gereja San Mari. Mohon partisipasi umat. 2. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 pukul 8 sampai dengan 12 di aula. Informasi pendaftaran dapat dilihat di Mading. Mohon partisipasi umat. 3. Kursus Kitab Suci Paket A akan dimulai pada tanggal 29 Januari. Silahkan mendaftar setelah misa pertama dan setelah misa kedua di depan aula. 4. Misa Jumat pertama tanggal 2 Februari diadakan 3 kali, pukul 6, pukul 12, dan pukul 19.30 dengan adorasi. Sabtu 7 Februari akan diadakan Misa Sabtu pertama, doa sinakel, pengakuan dosa dan adorasi jam 6 pagi. Mohon kehadiran umat. 6. Ibadat pembakaran daun palma dilakukan pada Senin 12 Februari dan Misa Rabu Abu Selasa 13 Februari dan Rabu 14 Februari. Umat dimohon untuk mengumpulkan daun palma kering di kotak depan aula gereja sampai hari Minggu tanggal 11 Februari. 7. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 Januari 2024. Kolekte pertama sejumlah Rp67.770.042. Kolekte kedua sejumlah Rp71.129.521. Lilin Gua Maria sejumlah Rp4.299.300. Untuk intensi perdamaian dan kerukunan dalam pemilu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Maria Bunda Penolong.
Umat dipersilahkan duduk sebentar. Mau menambahkan pengumuman, boleh kan? Boleh. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam pengumuman bahwasanya Gereja Matius Bintaro Santo Matius Penginjil menggalang dana. Tadi ketika saya sampai di sini, saya mendapat pesan dari Romo Harijantan. Romo, ini adalah anak dari Matius Bintaro. Iya kan? Jadi sebagai ibu, mintalah pada anaknya. Saya mendengar bahwasanya sudah yang kedua kalau nggak salah datang ke sini ya. Ya, yang kedua. Apakah Bapak Ibu ingin yang ketiga atau tidak? Nah, tidak kan? Maka saya harap memberikan banyak ini anaknya. Supaya ibunya tidak malu kepada anaknya, kok minta terus pada anaknya. Jadi kami di dalam gereja sedang membangun gedung karya pastoral yang dulu tempat parkir, pasti Bapak Ibu sudah pernah tahu, pernah melihat di gereja kita. Yang saat ini sedang dalam proses dan mungkin jika kita boleh berharap tahun ini bisa selesai setelah sekian lama dibangun. Sejak 2018 sepertinya kalau tidak salah. Saya masih frater sampai Romo belum selesai. Maka kami datang dengan rombongan dari paroki Matius Penginjil, datang kemari memohon bantuan, cinta kasih, solidaritas dan subsidiaritas. Sebagaimana Bapak Uskup selalu menekankan kepada kita. Untuk membangun, menyelesaikan gedung karya pastoral kami. Yang tentunya gedung itu ke depannya akan sangat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan iman umat. Untuk segala keperluan umat. Nanti semoga ke depannya kalau sudah selesai, umat sini juga bisa datang menggunakan gedung itu. Entah itu digunakan untuk perkawinan misalnya, silahkan. Jadi terbuka, kita saling mengisi satu sama lain. Bapak itu tadi masuk ke dalam gereja diberikan amplop. Mungkin amplopnya terlalu kecil, ya kan? Bisa pakai QRIS saja kalau begitu. Atau pakai elektronik yang lain yang dari panitia atau relawan dari Matius sudah menyediakan segala bentuk sumbangan yang Bapak Ibu ingin berikan kepada kami. Semoga harapannya tahun ini bisa selesai sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan paroki dan siapapun yang memerlukan. Pertama-tama tentu saya ucapkan banyak terima kasih kepada DPH yang telah mengizinkan kami untuk datang kembali ngamen tempat ini. Kepada Romo Kepala Paroki, Romo Rekan, juga frater dan anggota Dewan DPH yang lain. Dan tentunya juga umat seluruhnya yang berkenan berbagi cinta kasihnya. Terima kasih banyak, semoga apa yang kami usahakan untuk pengembangan iman di dalam gereja bisa terbantu karena adanya gedung, adanya tempat untuk mengajar umat kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebaikannya. Jangan lupa berikanlah dengan senang hati untuk mama Anda yang sedang berbelas kasih, mengasihi
atau sedang mencari belas kasihan kan. Ya. Terima kasih, semoga anak-anak ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kebaikannya, semoga Tuhan memberikan rahmat yang melimpah kepada kita semuanya. Amin. Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari segala niat baik kita dan memberikan kesuksesan dalam segala hal yang baik dalam usaha kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudara, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.